keputusan resign itu keputusan yang agak lumayan sulit banget banget. Sih. Bayangkan ya Anda dapat gaji 2 digit misal seumpama. Ya misal, tapi maksudnya kalau opportunity untuk itu kan. Iya. Soal interviewnya tuh barengan dengan LPDP, jadi jelas dong aku ngambil yang ini gitu. Betul, jadi kayak betul. oh ternyata makin kesini pilihan-pilihan hidup Makin- itu makin terasa ya Betul, gitu. betul. Wah gitu. Kalau boleh tahu nih, kayak Teh Vivi ini kan sebelumnya udah kerja. Teh Nurfa baru lulus atau gimana kemarin? Udah pernah kerja. Udah pernah kerja juga. Masya Allah sekali ya. Aku baru lulus doang, bahkan ijazah belum keluar waktu itu. Jadi kayak Masih wow, muda. gitu. Aku mau Motivasi. tahu deh gimana motivasi teteh berdua ini untuk bisa ngelepasin itu dan bisa daftar LPDP. Kayak seberapa yakin kalian bisa lolos ini sampai akhirnya meninggalkan itu? Kan kita kemarin ya double degree ini teman-teman perlu tahu bahasanya kita butuh TOEFL atau IELTS itu untuk daftar beasiswa aja, sedangkan untuk masuk ke UUM-nya itu kita pakai MUET. Jadi kita harus ada persiapan bahasa lagi di Jakarta itu selama 2 atau 3 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak lolos di situ, kita nggak jadi diberangkatkan ke sini gitu. Dan itu kan juga kemarin jadi ini ya salah satu apa ya, yang intinya kayak kita harus berani ngambil risiko kan ketika teman-teman berdua ini udah kerja, artinya melepaskan pekerjaan itu dan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Nah, perasaan apa yang teman-teman rasakan dan apa yang membuat teman-teman yakin atas keputusan yang teman-teman pilih? Teh Vivi boleh. Oke. Kalau dari aku, karena alhamdulillah aku udah kerja dari semester 7 di salah satu NGO di Bandung dan sempat juga di sharing di unitnya di Bogor. Jadi memang alhamdulillah udah 1,5 sampai 2 tahunan kerja. Dan apa sih motivasi gitu ya yang melandaskan kenapa aku akhirnya milih sekolah lagi gitu. Udah enak ya dapat gaji gitu ya, udah stabil, tapi kenapa kok masih mau cari peruntungan dengan ikutan LPDP atau daftar beasiswa. Betul. Nah, yang pertama adalah kita juga harus tahu ya, jadi kita tuh jangan juga FOMO sih kalau betul. Kalau misalkan dari aku pribadi, karena prioritasku pada saat itu adalah pendidikan, karena aku ada keinginan nih untuk lanjut S2 gitu, dan itu memang jadi salah satu bucket list aku. Jadi aku tuh juga selain bekerja, aku juga coba untuk opportunity. Caranya itu ya tadi kalau misalkan dari Kak Anggi bilang coba buat peta konsep gimana sih kalau misalnya kita mau targetin ke Malaysia, berarti kan kita harus lihat universitas di sana, atau bisa juga loncengin Instagram account yang memang menyebar informasi tentang beasiswa. Nah, karena aku memang prioritasnya pendidikan, jadi sambil aku kerja nih Kak, aku juga coba-coba untuk tadi stalker Instagram dan lain sebagainya. Karena jujur aku tuh bukan background dari keluarga yang memang ada edukasi atau benar-benar yang mungkin dia ada akademisi dan lain sebagainya. Jadi memang cukup struggling untuk aku tahu informasi khususnya di LPDP atau beasiswa-beasiswa yang nasional maupun internasional. Nah, karena sekarang itu digital makin masif, jadi itu aku manfaatkan untuk aku dapat raih informasi-informasi berkenaan dengan informasi beasiswa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa? Pertama karena prioritas, yang kedua karena aku meyakini bahwa dengan pendidikan, insya Allah kita juga akan mendapatkan peluang-peluang kerjasama lainnya di masa yang akan datang. Jadi buat teman-teman yang takut karena mungkin terlalu tua ngerasanya, atau karena takut terlalu terlambat, terlalu lama untuk mencapai sesuatu, tapi kalau misalnya kita yakin kita bisa untuk mendapatkan itu semua, insya Allah pasti ada aja gitu ya peluang-peluang yang nanti akan kita rasain atau kita lakuin. Yang penting yang pertama jangan cuma maunya aja, tapi emang harus ngelakuinnya gitu. Apa yang mau dituju ya harus yang dicari gitu. Karena aku percaya apa yang membentuk kita di masa depan itu nggak lepas dari apa yang kita lakukan saat ini. Jadi teruslah jangan lupa untuk berikhtiar dan juga berdoa, dan juga saling ikutan kelas-kelas yang itu bisa jadi beneficial untuk kita. Itu sih mungkin sekilas dari aku mungkin itu Kak. Usaha sama doanya harus balance ya. Oke, lanjut Teh Nurfa, gimana Teh ceritanya Teh? Kalau dari aku pribadi, kenapa kayak aku sebenarnya juga sama sih sebenarnya kurang lebih, karena rasanya kalau misalnya udah kerja tuh kan kita enak kan, maksudnya kayak kita udah punya uang sendiri, terus kayak mau ngapain lagi gitu, kuliah lagi sampai kayak udah kalau misalnya kerja kan emang udah praktikalnya, jadi maksudnya kayak mau ngapain lagi juga gitu, lanjut S2 gitu kan. Terus kayak aku juga mikir, cuman maksudnya sama kayak Vivi juga, aku tuh punya mimpi juga pengen kuliah ke luar negeri gitu. Jadi pas
ada opportunity untuk daftar beasiswa, jadinya ya udah daftar aja gitu beasiswa. Terus kayak pas lihat-lihat, oh ini kayaknya relevan, ini masuk gitu, makanya udah didaftarin aja gitu. Makanya pas banget kebetulan lagi kerja, terus kayak ada opportunity beasiswa, sampai aku juga resign. Aku juga resign di detik-detik terakhir. Betul. Aku bahkan itu baru mau daftar pekerjaan dan hasil jadwal interviewnya tuh barengan dengan LPDP. Jadi jelas dong aku ngambil yang ini gitu. Betul, jadi kayak betul. ternyata makin kesini pilihan-pilihan hidup Makin- itu makin terasa ya Betul, gitu. betul. Wah, Itu juga kayak maksudnya jadinya dilematis aku sih. Betul. Maksudnya waktu pas antara milih kerja atau misalnya beasiswa ya. Iya. Cuman pas aku refleksi lagi ke diri Prioritas sendiri lagi gitu kan, gitu. lihat prioritasnya mana nih yang paling penting, mendingan kerja atau beasiswa ya gitu. Terus mempertimbangkan juga beberapa kalau mungkin Vivi yang dari backgroundnya non akademis, kalau dari aku kebetulan dari akademis, jadi aku ada pressure ke situ. Makanya kayak ya udah deh lanjut aja biar ngikutin gimana jejak keluarga juga gitu. Makanya keputusan resign itu keputusan yang agak lumayan sulit banget sih Banget. guys. Itu resign itu, bayangkan ya Anda dapat gaji 2 digit misal seumpama. ya misal, tapi maksudnya ada kalau opportunity untuk itu kan Iya. luar biasa juga. kalau dari aku pribadi maksudnya dari pertimbangan gaji juga masih belum membuat aku financial Iya. freedom gitu. Jadi kayak masih mempertimbangkan itu juga, karena ada opportunity-nya belajar ya udah jadi belajar aja. Dan aku juga percaya bahwa kalau misalnya kita memperjuangkan pendidikan dulu, jadi nanti juga insya Allah gaji dari kerja itu tuh akan ngikutin gitu. Makanya kayak ya udah deh nggak apa-apa deh, resign kerja, habis itu lanjut beasiswa gitu. Meskipun prosedural dari beasiswa itu juga panjang banget, jadi nggak instan gitu. Jadi tetap ada momen dimana kayak nyesel resign juga, terus kayak cuman ya kembali lagi ke firm niat kita, ya udah deh diniatin untuk belajar, insya Allah ada jalannya gitu. Jadi kayak itu juga pertimbangan-pertimbangan kayak gitu tuh yang bikin dilema, tapi harus dikuatkan dari niat kitanya itu sendiri. Alhamdulillah perjuangan-perjuangan itu membuahkan hasil yang alhamdulillah sampai di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih.